kalau kita ikuti kurikulum yang diturunkan dari kementerian itu tidak cocok untuk di Pegunungan Bintang. Maka saya apresiasi dan saya terima Yayasan Alirena untuk kita jalani metode PBPM ini. Pegunungan Bintang, tempat yang dianugerahi keindahan alam dan kekayaan alam yang beraneka ragam. Manusia dan alam tumbuh melalui ikatan sakral dan harmonis, menciptakan budaya dan tradisi, mengukir upaya dalam berkehidupan yang lebih bermartabat. Proses kehidupan yang harmonis dengan alam tumbuh menjadi skill untuk bekal memahami kehidupan, melahirkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pengkajian budaya Papua dan modernisasi sebagai upaya inovasi proses pembelajaran, tumbuh dan berkembang memahami nilai serta identitas, menerjemahkan potensi dan aset sebagai tindakan nyata untuk memasuki gerbang globalisasi. Bagi Merkianus Kasip Mabin, seorang kepala sekolah di SD Impres Dabolding, Kabupaten Pegunungan Bintang, perubahan pendidikan ada di tangannya. Semua pendidik perlu adanya revolusi mental agar roda pendidikan dapat berlangsung ideal. Alirena mereka datang mendampingi kami di SD Impres Dabolding itu sudah menjalani 1 tahun. Dampaknya itu bahwa anak-anak kalau ikuti PBPM itu dia punya outputnya lebih besar dibanding dengan kurikulum dari kementerian. Secara akademisnya itu di semester kemarin di kelas 1 dan kelas 2. Warna Taplo itu dia sudah bisa membaca, mengenal. Nama saya Ona kelas 2B. Guru-guru dong dari Jakarta datang mengajar untuk anak-anak. Sudah belajar membaca, sudah belajar menulis. Sudah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Disebut dengan PBPM itu pengkajian budaya Papua dan modernisasi. Anak-anak ini kita bawa ke kampung, ke dinas, ke kantor desa, kantor distrik. Mereka itu belajar aset, potensi-potensi yang ada ini mereka tahu. Jadi kita bawa ke sana, mereka pelajari di setiap lingkungan itu. Kalau kita lihat di sana ada pohon pisang itu berapa, terus kolam ikan, terus kebun boneng itu berapa, lalu hasil kebun itu nanti kita petik hasilnya, potensi-potensi ini kita bisa jadikan kue, bisa jadikan ya nasi jagung, bisa jadikan
keripik. Mereka itu bisa presentasikan di depan kelas, di depan orang tua, itu semua. Selamat pagi orang tua dan Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sekolah kami di Impres Daboling. Saya akan mempresentasikan di yang tadi disebut dengan storytelling, itu anak sangat paham, lebih paham dibanding yang berdasarkan situ kita mengajar. Terus kita belajar juga aset-aset yang ada di dalam kantor desa. Jadi macam administrasinya seperti apa, jumlah junduknya seperti apa, itu yang kami pelajari. Pembelajaran seperti ini kita belajar untuk menuju ke modernisasi. Sekolah penting karena cita-cita. Kalau cita-cita jadi dokter, kerja di rumah sakit untuk orang yang sakit sembuh. Waktu itu kami begitu masuk, anak-anak itu ya tidak sopan terhadap guru, terhadap teman, terhadap kakak kelas. Mereka itu lompat sana, lompat sini. Jadi kami waktu itu memang kewalahan, tapi ketika kami dua didampingi oleh Ibu Siska, kemudian kami ajarkan kalau kita mau duduk ikuti pembelajaran seperti ini, terus sopan untuk kita belajar, berdoanya seperti ini, ya itu semua kami ajarkan. Kemudian sekarang itu sudah ada perubahan besar. Sekarang itu tidak ada lagi. Dan ketika ada kepala sekolah berdiri atau guru, itu sudah salam, kemudian mereka permisi, kami lewat. Mereka sudah ada perubahan besar. Setiap siswa hadir di sekolah dengan titik mulai literasi yang beragam. Bapak Merkianus sadar bahwa untuk memulai pembelajaran perlu adanya peta kemampuan siswanya. Sehingga peta tersebut dijadikan landasan bagi setiap pendidik di SD Impres Daboling dalam melaksanakan pembelajaran yang beragam sesuai dengan titik mulai literasi siswa. Yang pertama itu mereka adakan akselerasi di tingkat siswa itu, anak ini berada di level mana. Dari kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Kelas 6 kalau mereka tes dia levelnya itu berada di kelas 2 atau kelas 1, dia tidak tahu sama sekali, berarti dia bimbingan khusus, pendampingan khusus untuk anak itu harus tahu. Jadi dia sesuai dengan level yang dia berada. Setiap pendidik di SD Impres Daboling diberikan sarana untuk melihat kemampuan dirinya dalam peta profesionalisme, kreativitas dalam pembelajaran, hingga kedalaman pengetahuannya. Program pemetaan guru merupakan cara untuk melihat pada bagian mana setiap pendidik harus meningkatkan kapasitas dirinya dalam proses pendidikan yang sedang dilakukan. Tes kemampuan gurunya itu dia berada di mana. Mungkin asal mengajar atau bagaimana, dia tidak pernah buat RPP atau bagaimana. Guru yang belum bisa itu dia didampingi terus, dibina sesuai dengan rencana kurikulum. Good morning, student. Saya sangat bersyukur karena Tuhan memberi jalan kepada saya dengan program Bupati yang bekerja sama dengan Yayasan Alirena yang diterima baik oleh kepala sekolah. Saya sedih
melihat anak-anak asli Papua yang masih belum bisa membaca, belum bisa bersaing dengan anak-anak daerah lainnya. Bagaimana mau bersaing? Untuk membaca, menulis, berhitung saja tidak bisa. Ini gambar apa ini? Mata itu hurufnya apa saja? Setelah saya refleksikan, realita ketertinggalan ini dibutuhkan sosok guru yang merasa memiliki terhadap pendidikan Papua. Ternyata anak-anak kami bukannya tidak mampu, tetapi metode yang digunakan kurang tepat. Anak-anak yang asli di sini tidak biasa mengerti untuk pelajaran. Makanya saya terjemahkan yang bahasa dulu, baru anak-anak yang tidak mengerti itu harus tahu. Yayasan Alirana pun mendampingi kami dengan program pengkajian budaya Papua dan modernisasi. Ada satu perangkat inovatif yang dimiliki oleh SD Impres Dabolding, yaitu perangkat penilaian tes dan ukur atau disebut TDU. TDU merupakan perangkat evaluasi pembelajaran. Proses pembelajaran dievaluasi secara menyeluruh. Misalnya Pak Guru tanya, siapa yang tidak? Data yang didapatkan dijadikan acuan untuk menilai apakah proses pembelajaran yang telah berlangsung memberikan hasil signifikan dalam meningkatkan daya literasi dan skill siswa. TDU merupakan acuan untuk guru menyusun rencana tindak lanjut, sehingga siswa dapat secara komprehensif mendapatkan proses pendidikan yang berkelanjutan secara maksimal. Yang sekarang kita belajar ini semua melalui data. Macam anak si A, dia punya levelnya itu merah, terus ada yang hijau, ada yang orange, ada yang kuning. Di situ itu sudah dijelaskan secara detail, dan sekarang itu PBPM sudah ada data. Kebun pisang, terus kebun boneng, kebun om, atau babi, ternak yang ada. Jadi aset yang ada itu dia pasti kuasai. Kalau dia belajar di luar, aset-aset yang ada di Jakarta atau di mana, itu dia datang, dia akan pasif. Tapi kalau sudah ada dasar dari SD, aset-aset yang dia letakkan awal di SD itu menjadi ahli kampung, ahli kabupaten, ahli provinsi. Daerah akan berkembang apa yang disebut dengan modernisasi. Hal-hal yang baik menjadi musuh, hal-hal yang kurang baik menjadi teman. Memang masyarakat tidak paham tentang itu, dan hal-hal yang baik. Jadi mereka judi togel atau apa, itu semua itu jadi teman. Ingin yang kurang baik, kemudian karena isu-isu berkembang ikut sana ikut sini. Itu kalau kita belajar lewat PBPM itu, mereka kesadarannya saja, tentang kesadaran masyarakat bahwa ini hal yang baik untuk kita, pasti mereka akan bisa, hal positifnya itu bisa muncul.